Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat semua selalu dalam limpahan rahmat Allah. Ada cerita tentang seorang anak muda yang suka minum-minum dan bikin rusuh di desanya. Tingkah lakunya itu membuat orang-orang membencinya, tapi mereka takut melawannya karena anak muda itu terkenal pemberani dan suka memukuli siapa saja yang menentangnya. Yang lebih menyebalkan lagi, anak muda itu tidak menghormati siapapun, baik itu orang yang lebih tua maupun pemimpin agama. Pada suatu hari, anak muda itu sengaja berbuat nakal dan kali ini yang jadi korbannya bukan orang biasa, tapi tokoh-tokoh dari berbagai agama. Awalnya dia menemui seorang biksu. "Tuan, beri aku kesempatan untuk berzina," kata si pemuda itu. Sang biksu terkejut mendengarnya. "Kalau kamu ingin berzina, itu urusanmu. Jangan minta izin kepadaku," kata sang biksu. "Tapi aku mengharapkan izinmu, Tuan. Mau kasih atau tidak?" tanya si anak muda lagi. "Aku tidak akan pernah mengizinkanmu. Itu perbuatan yang bertentangan dengan agama. Kalau aku mengizinkanmu, berarti aku mengizinkan orang untuk berbuat dosa," jawab sang biksu dengan keras. Tiba-tiba saja si anak muda memukul kepala sang biksu. Sang biksu roboh dan menjerit kesakitan. Si anak muda kemudian meninggalkannya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Keesokan harinya, si pemuda berandal kembali berulah. "Sebaiknya sekarang saya akan bertanya sama pendeta saja," gumam si pemuda dalam hatinya. Tak menunggu lama, ia pun berangkat menuju rumah Tuan Pendeta. Sesampainya di sana, si pemuda langsung mengajukan pertanyaan yang sama kepada Tuan Pendeta. "Wahai Tuan Pendeta, biarkan saya berbuat mesum," kata si pemuda dengan cepat. Si pendeta tentu saja terkejut bukan main mendengar permintaan si pemuda. Sama seperti reaksi sang rahib sebelumnya, ia pun menolak keinginan si pemuda, tapi dengan cara yang lebih halus. Tuan Pendeta diam sejenak. Ia takut kalau ia menolaknya, si pemuda akan naik pitam dan sangat mungkin ia akan dipukuli tanpa ampun. Sebab si pemuda dikenal sebagai orang yang beringas dan kejam, pikir Tuan Pendeta. "Anakku, mengapa engkau tidak memilih untuk menikah saja? Pasti itu akan lebih baik untukmu," ucap Tuan Pendeta memberi nasihat. "Aku ogah, aku masih mau menikmati hidupku yang muda ini," jawab si pemuda. Tuan Pendeta tampak bingung mendengar alasan si pemuda. Tapi ia juga harus berhati-hati dalam berkata-kata agar perkataannya tidak membuat si pemuda tersinggung. "Bagaimana Tuan Pendeta? Apakah Tuan setuju dengan permintaan saya?" tuntut si pemuda. Tuan Pendeta merasa bimbang. Kalau ia setuju, berarti ia mengizinkan orang untuk melakukan dosa. Tapi kalau ia menolak, si pemuda akan marah dan pasti si pemuda akan menyerangnya. Lalu si pendeta kembali mencoba membujuk si pemuda. "Kamu sangat berarti bagiku. Aku sangat mengasihimu. Apakah kamu tidak sadar betapa mengerikannya azab neraka itu? Aku harap kamu terhindar darinya. Jangan sampai perbuatanmu
akan membuatmu celaka, kata sang pendeta memberi nasihat. Apa maksudmu, Tuan Pendeta? Belum mati sudah ngomong soal neraka. Kamu kasih izin saya untuk berzina atau enggak? Si pemuda bertanya dengan marah. Saya minta maaf, Nak. Saya tidak bisa kasih izin itu, karena saya sayang banget sama kamu. Saya tidak mau kamu dimarahi oleh Tuhan, balas sang pendeta. Tiba-tiba, si pemuda langsung menampar kepala sang pendeta. Sang pendeta pun terjungkang roboh. Ngomong aja kalau kamu nggak ngizinin. Jangan muter-muter omonganmu, kata si pemuda dengan kesal. Dia pun langsung pergi, ninggalin sang pendeta yang mengerang, kesakitan. Perbuatan si pemuda membuat heboh masyarakat. Semua orang mengecam sikap si pemuda. Tapi si pemuda malah makin garang dan makin tak terkendali tingkah lakunya. Suatu hari, salah satu kawan si pemuda menyarankan kepadanya, "Hei sobat, kenapa kamu tidak meminta pendapatmu itu ke Abu Nawas? Kalau jawabannya bikin kamu kesal, kamu hajar aja tuh si Abu Nawas. Kamu pasti akan lebih disegani orang." Tambah temannya kembali mengompori si pemuda berandalan itu. Setelah mendengar saran kawannya itu, si pemuda jadi penasaran. Iya juga ya, kata si pemuda. Keesokan harinya, si pemuda langsung berangkat ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, si pemuda melihat Abu Nawas sedang bersantai di depan rumahnya. Dengan tak sabar, si pemuda langsung memulai siasatnya. Bolehkah saya bertemu dengan Tuan Abu? Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Tentu saja boleh. Silakan masuk dan duduklah di samping saya, jawab Abu Nawas. Anak muda itu pun masuk dan duduk di samping Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya, "Apa yang ingin kamu tanyakan, Nak?" Anak muda itu langsung berkata, "Tuan Abu, tolong izinkan saya melakukan perbuatan dosa." Abu Nawas mendengarnya dan hanya tersenyum. Lalu dia berkata, "Sebelum saya memberi izin, saya mau menanyakan 3 hal kepada kamu. Apakah kamu siap untuk menjawabnya?" Anak muda itu mengangguk dan berkata, "Silahkan Tuan, tanyakan saja." Dalam hati, dia berpikir, kalau dia berani menanyakan tentang azab neraka, saya akan hajar dia sampai minta ampun pada saya, kata si pemuda. Abu Nawas pun mulai bertanya, "Hai anak muda, bagaimana jika ibumu berselingkuh dengan seorang pemabuk dan pengacau?" Abu Nawas memulai pertanyaannya. "Saya tidak akan rela dan saya akan berusaha dengan segala cara agar ibuku tidak berselingkuh," kata si pemuda. Begitu jugalah perasaan orang lain. Dia juga akan marah jika hal itu menimpa ibunya, hai anak muda, tambah Abu Nawas. Abu Nawas kembali melanjutkan pertanyaannya. "Kelak nanti, bila engkau mempunyai seorang putri, apakah engkau rela bila putrimu berzina dengan seorang pemabuk dan pembuat onar?" Tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja saya tidak terima. Saya tidak akan mengizinkan bila putriku berzina dengan orang seperti itu," jawab si pemuda dengan tegas. Nah, orang lain pun demikian. Ia tentu tidak rela bila hal itu terjadi pada diri putrinya, timbal Abu Nawas. Sejenak, si pemuda tampak merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia tak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. "Sekarang pertanyaan terakhir saya.
Apa yang akan kamu lakukan bila kamu menitipkan suatu barang kepada orang lain dan barang itu sangat berharga bagimu, akan tetapi orang yang kamu titipin tidak amanah. Bahkan, ia malah merusak barangmu yang sangat berharga itu. Kira-kira apa tindakanmu? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku akan marah, bahkan aku akan membunuhnya dengan cara yang paling sadis, jawab si pemuda. Abu Nawas kembali tersenyum mendengar jawaban si pemuda. Abu Nawas berkata lagi, tubuh dan jiwa kamu sebenarnya adalah amanah Allah yang sangat berharga, yang Allah titipkan kepadamu. Tapi, jika engkau mencemarkan dan merusaknya dengan perbuatan dosa, lalu saat kamu di hadapan Allah di akhirat, bagaimanakah kira-kira Allah akan memperlakukanmu? Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Tak terduga, si pemuda tiba-tiba menangis dan jatuh berlutut di hadapan Abu Nawas. Tuan Abu, saya tak bisa membayangkan azab yang akan Allah timpakan kepada saya. Saya ingin insaf, Tuan Abu. Ajarilah saya agar Allah mau mengampuni kesalahan-kesalahan saya selama ini, kata si pemuda sambil terisak-isak menahan tangisnya. Semenjak mendapat petunjuk dan wajangan dari Abu Nawas, si pemuda sekarang sudah insaf. Wataknya yang buruk dan bengis kini berubah menjadi pribadi yang sopan. Si pemuda tidak lagi dimusuhi oleh lingkungannya, melainkan ia sekarang disayangi dan diterima dengan baik oleh masyarakat sekitarnya.